warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Majelis Nongki atau sahabat Majelis Nongki. Kali ini saya Amir MF, insya Allah sekedar ingin sharing kembali mengenai tentang hal-hal yang memang menjadi hal yang krusial. Bukan di luar nalar ya? Bukan di luar nalar, yang penting ini krusial banget lah. Bahkan bisa jadi viral kalau memang banyak yang nge-share gitu lah. Tapi tentunya kali ini saya ditemani dengan dua orang yang sangat hebat. Subhanallah. Kang Adi Tahir, ya. Lagi-lagi Kang Adi Tahir, ya. Bukan lagi-lagi karena memang untuk saat ini posisi yang saya pikir untuk bisa membantu posisinya agar pas dengan materi-materi yang diambil. Kang Adi salah satunya, dan yang baru New Alival nih, bukan produk baru ya. Jangan pakai O tapi pakai T. Oh, Abdi? Kan? Pakai T. Oh, pakai T. Pokoknya Kang Taufik Ginanjar, ya. Kang Taufik Ginanjar yang dimana saat ini beliau ada di sini menemani saya. Untuk saat ini, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tentang kejiwaan. Enak itu kejiwaan. Ini gimana ya? Sesuai dengan perasaan penonton. Perasaan penontonnya ini tentang kejiwaan, tapi lebih apa ya? Secara ilmiah atau secara bahasa mahasiswa, gaya gitu. Bahasa perkuliahan. Ini lo nonton dari saya kemarin. Nggak jadi masalah. Ya. Tentang psikologi ya, yang kita ketahui psikologi itu, yang saya ketahui juga, ini mengenai tentang jiwa. Ini tentu bagaimana kabarnya Kang Taufik Ginanjar? Ini panggilannya Kang Ginanjar atau Kang Anjar atau Kang Gin atau Kang Dik? Kang Gin, Kang Guru. Itu dulu ya, zaman SMA. Berarti panggilannya Kang Taufik saja. Kang Taufik. Gimana Kang Taufik kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini sedikit serak-serak. Serak muncrat ya. Jadi alhamdulillah saya luangin waktu ke sini sengaja malam-malam untuk majelis Nongki gitu ya. Terima kasih Pak Taufik ya. Ya segitu saja majelis Nongki ya. Karena beliau sudah menyempatkan waktu, jadi alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Karena memang Taufik hari ini banyak sekali orang yang sedang sakit. Betul. Entah cuaca yang berubah-ubah atau bagaimana, tapi alhamdulillah. Ada satu lagi tadi. Banyak ini masalah. Oh, masalah. Yang akan kita bahas nanti masalahnya. Salah satunya adalah krisis gitu ya. Krisis. Nanti lah, saya. Dan yang satu lagi nih Kang Adi, bagaimana kabarnya Kang Adi? Alhamdulillah, Pak Amir. Saya. Kang Adi ini adalah orang yang paling spesial di Majelis Nongki karena beliau adalah seorang laki-laki. Nggak, pokoknya nanti kita akan bahas tentang psikolog, yang dimana psikolog ini tentu secara meluas akan membahas tentang krisis. Krisis ini krisis seperti apa? Apakah krisis kepada wanita yang saat ini gundah-gulana nih, anak muda, kaula muda, atau nanti dalam krisis yang lebih luas lagi, tentunya nanti kita akan tanya kepada Kang Opik yang memang secara background Kang Opik ini lulusan psikologi juga ya? Kalau tidak salah, atau belajar di psikologi UPI. Oh, lulusan UPI, Universitas Padahal Pendidikan Islam ya. Pendidikan Indonesia. Mohon maaf ya. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di mana itu teh? Kang Repi? dokter. Pokoknya mah di Dokter Setiabudi ya, di Redang dan sebagainya lah pokoknya. Ini menjadi kendala mengenai tentang psikologi. Nah, yang pertama perlu saya tanyakan adalah psikologi itu apa sih? Definisi dari psikologi itu apa gitu? Apakah tadi yang saya sebutkan psikolog adalah gangguan kejiwaan atau gangguan kehamilan dan janin? Seperti di rokok, gimana Kang? Terus Enggak kan, maksudnya tadi kehamilan dan janin. Dibungkus rokok. Betul. Aduh, siap lah. Ini belum apa-apa sudah agak hangat dingin. Iya, udah kesakan. Ini saya udah kesakan sekali. Biasanya saya di belakang layar Kang Opik. Ya. Psikolog itu berarti orang yang betul-betul ahli psikologi ya. Itu kita sebut dengan psikolog. Kalau psikologi itu sendiri, kawan-kawan, mudahnya simpelnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia itu terbentuk dan apa saja proses-proses mental atau internal yang membentuk itu semua gitu ya. Jadi yang tadi kita lakuin semuanya adalah perilaku kita. Dan kalau bicara psikologi berarti kita belajar atau menggali tentang ilmu bagaimana perilaku ini terbentuk. Jadi psikologi itu perilaku yang ilmu dari untuk mempelajari bagaimana perilaku manusia terbentuk dengan berbagai penyebab atau asbab-asbab proses-proses internalnya, ya, proses-proses mentalnya. Kalau psikolog, nah itu adalah orang ya, beda. Kayak apa sih, perpustakaan gitu ya.
pustakawan itu orangnya ya. Kalau psikologi itu ilmunya, nah psikolog itu orangnya, orang yang ahli di bidang psikologi. Mantap. Ini berarti tidak jauh beda dengan grup band ya? Oh iya dong. Vokal itu orangnya, vokal itu adalah ilmunya, vokalis adalah orangnya seperti itu ya. Teman-teman nggak sia-sia dari channel Majelis Nongki, soalnya ini saya dadakan dari mati Allah. Ya inilah, nggak ada bocoran. Jadi saya coba untuk kemas, bukan dikemas ya, dikemas. Dia yang ini bisa dipahami oleh semua orang, ya, termasuk dengan level santri MTS ya. Konsep kajiannya ada pindahin ke remaja. Oke. Nah, berarti tadi ya bahwa psikologi, berarti psikologi ya? Psikologi ya, ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Iya. Berarti kita bisa melihat perilaku si A, si B, si C itu berarti dari perilakunya guru psikolog berarti kan? Kalau psikolog orangnya kan? Jadi psikolog bisa melihat nih perilaku anak A, B, C dengan kebiasaannya. Mungkin seperti itu bisa dikatakan seperti itu nggak? Iya, gambaran umumnya meskipun nanti kan banyak ya derivasi atau turunannya. Ini perilakunya masuk normal atau abnormal. Oh, bukan abnormal ya, itu kan nama baru. Kenapa deh? Oke, abnormal, hubungi admin ya. Ini mah di luar kebiasaan, di luar normal. Oh, itu banyak sekali kajiannya, tapi dikit-dikit aja ya. Mungkin ini part satunya. Memang tidak jauh dengan definisi dukun ya. Waduh, karena memang kemarin-kemarin ya, dukun. saya ketahui yang sedang viral itu, dukun bisa melihat perilaku, bahkan bisa melihat persiapan seseorang gitu kan untuk lebih baik seperti apa kalau itu dukun ya. Nggak tahu ilmunya apakah ilmu hijau atau ilmu kuning. Yang jelas ilmu warna merah itu harus terbukti Pak. Iya. Betul kan? Ini ilmu merah. Kalau ini ilmu ungu. Oke, nah dari definisi tadi tentu menjadi hal yang memang krusial ketika perilaku itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan? Iya. Perilaku itu kan sangat dibutuhkan. Tidak ada perilaku, dipastikan dia itu stroke. Ada perilakunya Pak. Enggak maksudnya gitu. Maksudnya ada masalah gitu ya. Untuk itu saya simpulkan sebagai masalah gitu ya. Dari Kang Taufik seperti itu. Nah ini kalau ke Kang Adi nih ya, kalau ke Kang Adi beda, saya nggak akan ngomongin tentang definisi psikologi ataupun definisi yang lainnya. Tetapi ke Kang Adi ini ingin menanyakan bagaimana definisi psikologi ini bisa diterapkan untuk remaja nih. Nah ini nih perilaku kan, tadi ngobrolnya perilaku, karena beliau memang aktif di anak-anak remaja. Oke. Beliau ini, jadi perlu dijabarkan sedikit Pak. Aktifnya? Ya, aktif sekali ini pokoknya untuk anak remaja. Aktifan Kang Taufik. Iya memang, tapi beliau ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada di atasnya lah. Kalau Mahabharata itu kan udah di atasnya gitu. Nah, gimana nih? Mahabharata. Ya nggak apa-apa, campur aduk aja lah. Yang penting nanti juga bisa Oke, yang penting bukan. Boleh nanya-nanya ya, boleh request, boleh nanya-nanya. Seputaran ini. Oke, nanti ada telepon, nanti ada Kang Devi di belakang. Kembali lagi Kang Adi. Nah, mengenai tadi definisi yang dikatakan sebagai perilaku. Nah, untuk anak remaja ini, apakah perlu belajar dulu psikolog untuk menanamkan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari, atau memang itu hanya lumrah biasa aja gitu? Ya, betul. Sebetulnya kan kalau melihat dari habituasi kita ya dalam terminologi budaya kita sebetulnya disiplin ilmu itu kan ketika dia sudah masuk pada satu kajian khusus itu masuklah ada kurikulum dan sebagainya, kayak itu nanti jadinya disiplin ilmu. Sebetulnya dulu sebelum lahirnya istilah psikologi, orang juga sudah melihat kalau misalkan psikologi ini sebagai frame memandang ya, cara berpikir, cara memandang, cara memotret ya, cara menilai orang, khususnya objeknya tentang manusia, perilakunya dan sebagainya. Orang kan sering melakukan itu gitu. Jadi walaupun sebenarnya nanti ada perbedaan ya Ustaz Taufik ya. Ustaz Taufik ini kan lulusan psikologi barat sudah. Iya, itu emang di barat, Bandung Barat ya. Bandung Barat. Betul sekali, lulusan barat. Kan bukan psikologi Islam ya Ustaz Taufik ya. Bukan. Karena kan padanya nanti dikonfrontir itu kan. Tepat sih bukan dikonfrontir, nanti ada titik temunya gitu kan, harus di qoriqatul jamil lah kira-kira gitu kalau menggunakan terminologi hadis. Ada kesamaannya, ada perbedaannya gitu, walaupun sebetulnya di kalangan para ulama juga berkaitan dengan psikologi dari teori-teori barat ada yang ekstrim ya, tidak menerima, ada yang membolehkan, moderat dan sebagainya. Nah, kalau kemudian ilmu ini dipakai untuk terutama ada psikologi perkembangan betul ya. Jadi secara teoritis mungkin Ustaz Taufik lebih pas di situ, tapi sebenarnya beliau sendiri yang mengkantor teori-teori dari para pemikir barat, psikolog-psikolog barat, misalnya Sigmund Freud ya dan sebagainya. Kalau di Islam kan ada Farabi dan lain-lain. Di kita kayaknya lebih kental, lebih dekat dengan ilmu tasawuf gitu ya. Tasawuf juga sama, Ustaz Taufik. Itu juga ada perilaku gitu. Enggak juga sih sebetulnya. Maksudnya kesamaannya di
ada yang mengharamkan gitu ya, ada yang menolak gitu, bahkan dikatakan orang yang belajar itu kafir gitu ya. Maksudnya menolak tentang ilmu psikologi. Iya betul. Apalagi kalau datangnya dari barat. Nah kalau kita ini bagian yang melihat satu hal yang bisa dikompromikan gitu. Nah kita bisa memandang, tapi bedanya gini, ini kita dari epistemnya dulu gitu, dari asal muasalnya dulu. Kalau misalkan barat menggunakan ilmu psikologi itu kan mereka memotret orang lalu kemudian mengambil sebuah teori kan. Lihat, oh ini teorinya begini, ini kesimpulannya begini. Kalau di Islam sendiri kan basisnya jelas wahyu gitu, agama wahyu, Quran sama hadis. Jadi teorinya sudah ada, basis teorinya sudah ada gitu, basis ilmunya sudah ada. Tinggal kemudian kita, oh itu yang ada di sini gitu. Oh melihat perilaku manusia itu yang ada di sini. Walaupun objeknya sama gitu, objeknya manusia itu sendiri, perilaku dan sebagainya. Jadi sederhananya memang dapat membantu sih sebenarnya. Ilmu ini dapat membantu untuk melihat orang ya, dari aspek tadilah katakan perilaku ya, kemudian terkait dengan mental dan sebagainya gitu, terutama di sekolah-sekolah yang sekarang sudah menggunakan pendekatan ya sentuhan psikologi ya topik ya dalam guru mengajar sama seperti itu kan. Jadi berarti menarik ya Kang Adi atau Kang Taufik yang tadi katakan bahwa psikolog itu ada psikolog perkembangan, psikolog pendidikan, bahkan ada psikologi yang lain lah, maksudnya psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan. Tentu di dalam dunia sekolah misalkan anak remaja, berarti kalau anak remaja itu usia berapa ya? Sekitar SMP ya? SMP. Kalau SMA itu udah disebut remaja atau dewasa? Remaja. Ada fase remaja. Nah, misalkan nah, yang dimaksud tadi psikologi perkembangan. Nah, itu psikologi perkembangan. Nah, ya kalau di sekolahan nih, apakah psikologi ini bisa menyentuh kepada minat dan bakat anak misalkan? Kang Opik bagaimana nih? Mengenai tentang psikologi ini nih. Ini yang menjadi krusial bagi saya. Saya mengidentifikasi remaja dalam konteks peralihan dari kelas 3 SMP ke SMA mungkin ya, atau mungkin anak-anak SMA yang memang saat ini membutuhkan daya dukung tentang potensinya mereka. Nah sehingga menjadi pertanyaan bagi saya kepada Kang Opik dan juga Kang Adi nanti, bagaimana cara si remaja ini agar bisa mencapai potensinya atau mencapai yang diinginkannya, baik itu cita-cita ataupun minatnya. Misalkan saya pengen nulis nih, tapi hese wae gitu, sampai-sampai akhirnya jenuh, akhirnya marah kepada diri sendiri. Nah, ya, misalkan seperti itu kan. Nah, untuk mencapai seperti itu dengan beberapa masalah yang tadi, itu seperti apa? Agar nanti teman-teman yang menonton punya pencerahan lah, punya motivasi dari Kang Opik juga. Oke, bagus pertanyaannya. Ini dibutuhkan sama teman-teman. Dalam ngutip teori Maslow misal, di psikologi yang belajar behavior, ada hierarki paling atas. Hierarki atas itu berarti orang sudah ada di posisi dia jadi manusia. Ketika dia nggak mikirin lagi makan, karena yang paling dasar itu makan, kebutuhan fisiologis. Nah, ada yang paling tinggi, yang kelima itu aktualisasi. Apa sih aktualisasi? Aktualisasi diri itu berarti aktual itu kebalikan dari ideal. Ideal itu berarti dia gagasan, dia berpikir, dia punya ide. Nah, kalau aktualisasi berarti dia sudah bisa menjelmakan atau mewujudkan ide-ide dia. Misal, saya tadinya ingin jadi penulis, dia mulai nulis gitu. Nulis ya coba. Dek dihina, dek dicemooh, dek ditertawakan, ada masalah. Nulis. Nah, masuk di sini ke level berikutnya. Maksudnya, kok bisa dia sanggup aktualisasi? Karena dia udah selesai dengan dua hal. Dia harus bisa melakukan yang namanya penerimaan. Jadi dia harus melalui dia menerima nggak kondisi-kondisi yang, karena dia misalnya ada anak lahir dari keluarga yang nggak utuh, maaf ya, ibunya ayahnya bisa atau ayahnya udah nggak ada, ibunya. Tapi emang berpisah kan ayah dengan ibu itu kalau bersatu? Sulit Pak. Iya. Kalau berpisah. Ini kan dalam konteks itu ya. Ada ini anak-anak yang tetap bagus. Kenapa? Karena dia nerima dulu. Dia nerima takdir-takdir yang udah digarisin. Terus yang kedua ini, dia selesai di perasaannya, tuntas perasaannya. Kalau dia tuntas perasaannya, dia itu bakal mengalami step berikutnya, apa itu pemaknaan yang positif. Joker pernah bilang begini. Saya tanya lagi Jokernya, tapi ayah kelewat gitu. Ada quote Joker yang bilang begini, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti.
Oke. Ya. Ada yang kurang ketika orang tersebut memaknai negatif. Oh, berarti itu jadi narasi ya? Iya. Kalau menulis harus seperti itu. Iya. Jangan ada koma, harus diselesaikan. Jangan lama, jangan masih juga kita hilang bahasa gitu. Karena ada orang yang disakiti, tetap baik. Nabi Muhammad SAW ya, panutan kita, disakiti, harus kehilangan 7 anaknya di usia-usia belia. Wah, itu luar biasa tuh pukulan-pukulan hantaman-hantaman psikologisnya. Tapi tetap aja jadi orang baik ya. Kenapa? Karena dia selesai dulu kediriannya, faktor-faktor kediriannya selesai, mentalnya selesai. Makanya tadi kan kita di awal bicara psikologi itu kan ilmu yang mempelajari penyebab-penyebab terbentuknya perilaku, proses-proses internal sampai mentalnya sehingga jadi sebuah perilaku. Dan yang tadi kuncinya, kita beresin dulu internal kita dengan cara apa? Menerima takdir-takdir yang sudah Allah gariskan. Yang kedua, tuntas perasaan kita kepada diri kita, orang-orang yang sekitar kita, sehingga kita punya pemaknaan yang positif. Nanti bakal berjalan ke arah aktualisasi diri. Jadi orang pada akhirnya meskipun karena memang dihina, biasa sebab jadi masalah hayang kieu ya saya mah jadi gitu. Jadi aktualisasi diri. Orang-orang yang menghina mungkin bisa dijadikan motivasi ya. Saya akan menunjukkan kepada dia kalau saya sukses. Kan bisa seperti itu ya. Bagus kan? Berarti memang topik untuk hal seperti itu step by step lagi-lagi. Tadi anu terakhir. Kalau pemaknaannya tadi ya ditariknya untuk balas dendam, bahaya. Berarti kan ujung-ujungnya juga teori Joker. Oh iya betul. Jadi ketika udah mengalami puncak, dia balas dendam dong. Ya. Berarti nggak boleh seperti itu, kawan-kawan. Niat itu buruk. Maksudnya naiknya dengan pemaknaan yang positif. Dan tadi pemaknaan yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Siapa kita? Berarti intinya identitas sebagai muslim. Tuntas dalam. Tunduk aja. Kita memang kata Allah dalam surat apa itu teh? Coba dicarikan aja. Ketika Nabi di perang Uhud mau membalas, kemudian muncul ayat yang balaslah sesuai dengan mereka melakukan rasa sakit pada kita, setimpal. Tapi di lanjutan ayatnya, ketika engkau memaafkan, itu lebih baik. Ternyata itu yang Allah harapkan. Berarti Seperti pemaknaannya positif. Berarti kalau seperti itu saya akan memaafkan Kang Repi. Ya. Jangan di belakang. Jadi dari tadi intinya kami menyampaikan bahwa untuk teman-teman tuntaskan dulu dari diri sendiri ya. Baik itu dari segi perasaan, kemudian tadi gagasannya harus diselesaikan juga sehingga aktualisasinya bisa berjalan lebih lancar. Berarti kalau gitu pertanyaan kepada Kang Adi nih yang terakhir closing statement itu berbeda nih. Karena ini ada lagi materi yang baru nih. Nah, kalau kepada Kang Adi dari tadi misalkan nih perasaan sudah tuntas, kemudian pikiran sudah jernih, ide-ide sudah ada, gagasan sudah ada. Ketika ingin aktualisasi, ternyata tidak sesuai dengan ide dan gagasan. Misalkan tadi saya tetap contohkan saya ingin menulis, tetapi ketika saya ingin menulis, ketika dituliskan dia untuk satu baris, satu lembar bisa. Tetapi kalau untuk membuat novel, misalkan cerita, kesulitan. Nah, untuk teman-teman misalkan yang menghadapi hal atau masalah yang sama seperti itu, apakah saya harus mundur? Kemudian mencari mencari ide dan gagasan atau cita-cita yang baru, atau ada hal lain yang memang lanjutkan misalkan, tapi itu butuh dorongan nih, gimana Kang? Ya. Pertama begini, jadi teringat dulu ya ketika ditanya itu kan spontan, apa cita-cita kamu ini? Tapi kan cita-cita itu jangan satu. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya kalau gagal di sini kan kita masih ada cita-cita cadangan gitu. Jadi kita harus misalnya pengen jadi A, B, C, D gitu kan. Kalau gagal di A, bisa di B, bisa di C, bisa di D. Jadi kita boleh punya banyak cita-cita, tapi yang paling penting yang pertama adalah identifikasi dulu diri kita. Identifikasi diri dulu itu penting kan, apalagi di masa remaja ini masa yang paling bagus untuk menemukan diri kita. Kita definisikan dulu kita siapa. Jangan-jangan kita ketika ditanya kita siapa, kita nggak bisa jawab gitu. Siapa sih, kita bingung gitu kan. Karena kalau ditanya siapa, Kang Amir bingung nggak? Karena bingung. Kadang bingung kan, siapa sih gitu. Karena kita banyak pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu kan. Salah satunya itu. Tapi itu juga membantu. Identifikasi kita yang paling dominan dalam diri kita itu apa? Kemampuan kita, skill kita, kapasitas kita, pengetahuan kita itu apa? Di situ kemudian yang keduanya repetisi. Repetisi itu lakukan pengulangan ya. Pengulangan terus menerus ya, bahkan sampai diafirmasi ya, dikuatkan gitu. Oh, saya ini di sini nih. Misalkan saya itu sebenarnya senangnya di olahraga bola, kemudian kayaknya saya punya kemampuan dasar juga nih dalam bola, udah aja di situ gitu. Oh, kalau saya mau senang guruan, udah di situ gitu. Bahkan pertemanan juga dengan guru-guru nih gitu. Dia di usia remaja tapi berteman dengan guru-guru ya. Udah aja di situ gitu. Jadi bisa dua tempat asalkan kita bisa mengkondisikan atau memang harus pilih salah satu. Padahal nanti pilihan.
pada hanya pilihan. Nggak bisa kita mengambil semuanya gitu. Kita memilih satu yang dijadikan sebagai identifikasi diri kita. Orang melihat kita itu sebagai si A, sebagai si B. Identitas diri. Karena kan remaja juga mencari itu. Jadi identifikasi diri, repetisi, afirmasi. Kemudian yang paling penting nanti temukan sign, tanda. Temukan tanda. Kalau bahasa topik itu dulu istilah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Ada tandanya gitu. Ya, temukan tanda di situ. Kita dominannya di mana? Ambil itu. Coba 1 kali gagal, coba lagi, 2 kali gagal, coba lagi, 3 kali gagal, terus sampai kemudian kita betul-betul sudah merasakan kayaknya kita nggak cocok di sini, nggak cocok di darat, cocok di sini. Nah, itulah kemudian pentingnya banyak cita-cita gitu, gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu dibatasi oleh kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri. Siapa bilang kemudian kita ini nggak bisa nulis, kita pengen jadi penulis, tulis aja. Itu pengen jadi penulis nih, tulis aja. Itu yang kemudian kita melakukan di sekolah ya. Pengen tulis aja, oke, tulis kamu gitu. Semudah kamu bikin status gitu, semudah kamu mengomentari orang, semudah kamu berbicara secara lisan. Pindahkan baheula meureun sok ngomong, omongan eta pindahkan karena tulisan gitu. Ada sieun. Nah, itu kan kemudian ketakutan ini yang menjadikan kita itu untuk tidak bisa mewujudkan cita-cita kita, harapan kita. Kata orang lain bisa dinilainya butut misalkan, itu kan belum tentu orang lain menilai itu, ya kan? Itu masih dalam pikiran kita. Nah, jadi tuntasin aja dulu. Sekarang itu kan serba mudah ya. Kalau pengen jadi penulis, tulis, sekarang mah kumaha kita gitu kan. Pengen jadi apa? Bukan kita kumaha ya sekarang. Semua ya. Ini bagus quote-nya nih guys. Kayak misalkan zaman kayak begini nih, pengen jadi guru nggak harus punya gedung kayak begini. Kita bisa YouTubean, dia jadi guru di YouTube, gitu kan. Tutorial. Dokter sekarang di YouTube itu banyak dokter yang nggak sekolah. Belajar di pengalaman saya pernah bilang tuh, saya belajar sama yang bagi saya, dia dokter saya. Gitu. Dia dokter saya, tapi dia nggak punya sertifikat dokter, nggak punya ijazah dokter, nggak pernah kuliah dokter. Cuma pengalamannya itu membuktikan bahwa dia ada wasilah sembuh gara-gara itu. Dan saya terapkan, dan banyak juga followers yang lain menerapkan itu sembuh gitu, wasilahnya itu. Jadi ya dokter kultural, dokter kultural. Bisa orang jadi tentara bisa, ya. Tentara itu apa sih gitu? Ya, jadi kita definisikan juga tuh tentaranya siapa. Polisi, misalkan mengayomi, kalau polisi tugasnya mengayomi, kalau orang yang mengayomi berarti dia polisi dong. Sudah definitif kan begitu. Jadi memang semuanya memang bisa semuanya gitu. Yang terpenting adalah identifikasi kita sendiri. Meskipun banyak cabangnya gitu. Ciptakan identitas. Jadi bahasanya begini, kita tetap harus menguasai satu full itu. Ijazah kita itu. Orang menilai kita ya itu. Tapi kita juga jangan kemudian meninggalkan yang banyak. Jadi tahu sedikit dari bagusnya tahu banyak gitu kan. Jadi misalkan Kang Adi main bola, guru, kemudian pengusaha, tapi harus ada nih satu yang diidentifikasi oleh banyak orang. Oh, ternyata Kang Adi ini adalah seorang guru misalkan. Nanti fokusnya di situ. Tapi tetap yang lain tidak juga. Kalau kemudian bisa berbagi waktu. Berarti itu teman-teman ya. Jadi mau jadi penulis, mau jadi videografer ataupun apapun itu silahkan, tapi identifikasi dulu diri Anda. Agar apa? Agar nantinya bisa sedikit-sedikit yang mengikuti Bapak Deddy Corbuzier ya. Yang dulu teridentifikasi sebagai pesulap, tapi sekarang podcastnya. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya kayak begini misalkan. Dulu pemain bola sekarang jadi PNS. Cecep Supriyatna. Gitu. Dulu tentara sekarang jadi apa gitu kan? Termasuk saya juga. Iya. Ini belum jelas saya juga, tapi ya mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini mendapatkan kejelasan dari pertama tadi. Silahkan untuk mencari cita-cita yang lebih banyak, keinginan yang lebih banyak, tapi identifikasi dulu diri kalian, kemampuan kalian. Kita ambil konten terakhir lah. Cita-cita itu akan berhenti ketika kita bertemu dengan kematian. Selama bertemu dengan kematian, perbanyak cita-citanya. Mau jadi apa selama kita bisa melakukan itu, lakukan. Jadi itu poinnya ya, identifikasi diri kalian, potensi kalian, sampai mati pun cita-cita masih bisa digapai. Tapi yang lebih penting tentunya adalah kalian harus menyelesaikan perasaannya dengan diri kalian. Belum final. Kayak kan tokoh kita Muhammad Tasir ya. Muhammad Tasir itu orang lihat dia sebagai perdana menteri. Dia sebagai politikus, dia sebagai pemimpin, tapi dia juga sebagai tokoh di akhirnya itu sebagai mubalik kan gitu, ulama sebagai penggerak masyarakat gitu. Jadi di akhir ditentukannya, di labelnya di akhir. Jadi memang ya pada akhirnya tergantung kepada followers ya. Followers tapi betul. Makanya sabda Nabi innamal a'mal bil khawatim itu teh mengakhiri konklusi, mengakhiri semua identifikasi misalkan Pak Amir wafat misalkan. Jadi Kang Opi kan masih ada nama yang lain gitu. Dekat saja. Titip belakang. Misal, tak wafat tutup usia. Nah, kita kan ini ya, misalkan almarhum putranya Kang Emil ya. Kita kan tahu. Dulu kan kita nggak tahu, tapi begitu beliau wafat, semuanya kebuka. Abdul bin Ubay. Iya. Abdul bin Ubay kan nggak tahu dulu siapa dia orang-orangnya. Begitu wafat kebuka. Yang ini ya, yang faktual Emil tak
oh ternyata itu begini kesehariannya begini, sehingga orang menyimpulkan oh dia Harus sholat dulu. ya maksudnya tadi yang tadi disampaikan akhirnya lucut identitasnya gimana. Makanya kita di Nongki tetap aja yang tadi ya ikhlas alamannya mau ujung-ujungnya kan tetap mau post apapun yang kita ambil kita ngasih kemanfaatan buat orang lain. Betul. Biar tadi jadi jalan-jalan rezeki kita, jadi amal-amal soleh kita. Ya itu, terima kasih Kang Oki dengan Kang Adi ya, karena waktunya sudah sangat mepet, karena waktunya sudah cukup lama. Kali ini pembahasan mengenai tentang dasar-dasar psikologi ya, tadi mengenai tentang perkembangan dan sebagainya sudah kita bahas, dan juga bagaimana teman-teman yang punya potensi pengen seperti apa tadi disampaikan, identitas harus jelas, kemudian harus tuntas perasaannya, dan ya qadar ya, menerima dengan keadaan yang sedang teman-teman lakuin, tapi tetap harus berjuang. Nah, nanti kita akan membahas mengenai tentang perasaan yang lebih dalam, Kang Opik, yang mudah-mudahan di sesi yang berikutnya kita akan membahas tentang perasaan. Kenapa ini perlu? Karena perasaan dari orang tua kepada anak, dari teman kepada teman, dari saya kepada seorang perempuan, kan itu menggunakan perasaan. Nah, perasaan ini bagaimana bisa dibolak-balik dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, ini dalam segi psikologinya, ini dalam segi yang lainnya. Terima kasih sudah nongki. Kacau ya. Enggak sih, mungkin nanti kita bisa dipotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,